Keterpurukan bukanlah akhir dari segalanya. Inilah cara bangkit dari keterpurukan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang bangkit dari keterpurukan hidup, usaha dan cinta. Keterpurukan adalah keadaan di mana kita berada pada titik nadir terendah dari kekecewaan dan kegalauan. Memang saat merasa terpuruk berbagai perasaan sedih dan gelisah kita alami. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain bersabar dan ikhlas dalam menghadapi keterpurukan. Setelah kita bisa menerima keterpurukan tersebut baik dengan kesabaran dan keikhlasan, langkah selanjutnya adalah bangkit dari keterpurukan tersebut. Kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita harus melakukan sesuatu untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Keterpurukan bukan untuk direnungkan tapi dicarikan solusi agar bisa bangkit kembali. Berikut ini sedikit ilustrasi tentang seseorang yang bangkit dan memperbaiki diri ketika terpuruk. Kisah ini diambil dari seorang motivator cinta Ronald Frank. Silahkan simak kisahnya berikut ini. Bayangkan jika kita digigit seekor ular. Jika kita bodoh, kita akan dendam dan mengejar ular tersebut untuk membunuh habis dan melampiaskan dendam pada ular tersebut. Walaupun ular tersebut akhirnya berhasil dibunuh, kita juga akan langsung mati karena racun yang masuk ke dalam tubuh cepat menyebar dikarenakan terlalu banyak bergerak ketika mengejar ular tersebut. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Seorang yang pintar mengerti bahwa yang membuatnya sakit bukanlah gigitan ular tersebut, melainkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Oleh karena itu dia tidak akan mengejar ular tersebut, melainkan menghisap darahnya sendiri untuk mengeluarkan racun yang ada dalam tubuhnya, sehingga dia bisa selamat dan melanjutkan hidupnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan ular tersebut? Biarkanlah ular tersebut pergi. Mungkin suatu saat nanti dia akan terkena batunya. Dia akan bertemu dengan orang lain dan membunuhnya. Hal tersebut karena ular itu berbahaya dan harus dimusnahkan. Cerita tersebut mencerminkan dengan jelas bahwa apapun yang terjadi kepada kita walaupun itu bukan salah kita, racunnya tetap di dalam diri kita. Orang lain mungkin saja membuat kita sakit hati. Situasi mungkin saja menyebabkan kita gagal. Kondisi mungkin saja belum berpihak kepada kita. Tapi jika yang dilakukan hanyalah menyalahkan orang lain tanpa menyadari bahwa racun yang sesungguhnya ada di dalam diri kita, maka sudah tentu keadaan tidak akan berubah menjadi lebih baik. Apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu salah diri sendiri, salah orang lain, akan sangat salah jika kita dendam dan menyalahkan orang lain. Obatilah luka hati dan memperbaiki diri maka kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Dalam pembahasan ini kita akan membahas 3 kondisi keterpurukan dan cara bangkit dari keterpurukan tersebut. Adapun keterpurukan tersebut adalah ketika kita mengalami keterpurukan hidup, usaha dan juga cinta. Bangkit dari keterpurukan hidup. 1. Belajar dari kesalahan atau kegagalan. Setelah terpuruk dan mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan ini, tentunya kita harus belajar dari kesalahan yang menyebabkan gagal atau terpuruk. Kita mencari tahu penyebab-penyebabnya, kemudian mencari jalan terbaik untuk membenahi kesalahan-kesalahan tersebut. 2. Mengambil hikmah di balik kegagalan atau musibah. Setiap kegagalan atau musibah atau apapun itu pasti ada hikmah di baliknya. Ambil sisi positif dari hal tersebut. Jangan bersedih tapi belajar dari sesuatu yang bisa diambil dan pelajari untuk memperbaiki hidup ke depannya. Dengan demikian kita bisa berlapang dada dan ikhlas menerima apa yang telah terjadi. 3. Introspeksi diri dan memperbaiki diri. Kita introspeksi terlebih dahulu apa kesalahan yang menyebabkan kita terpuruk. Jangan hanya menyalahkan orang lain karena keterpurukan tersebut. Kita cari penyebab-penyebab keterpurukan. Setelah menemukan penyebab-penyebabnya, langkah selanjutnya adalah memperbaiki dan membenahi kesalahan-kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. 4. Mengembangkan skill. Setelah itu tugas selanjutnya adalah mengembangkan skill yang kita punya. Ini salah satu cara terbaik untuk bangkit. Dengan mengembangkan skill, hakikat sedang berproses untuk bangkit dan melupakan masa-masa sulit. Dengan mengembangkan skill yang kita punya, maka kita telah mempersiapkan masa depan yang lebih baik. 5. Memperbaiki akhlak. Setelah memperbaiki diri dan mengembangkan skill, tugas selanjutnya adalah memperbaiki akhlak agar mempunyai karakter dan mental yang baik. Dengan akhlak yang mulia, kita bisa memulai masa depan yang baik. Akhlak yang mulia akan berpengaruh pada kualitas diri dan kualitas yang baik akan berpengaruh pada cara kita menggapai masa depan yang baik dengan cara yang baik. 6. Meningkatkan ibadah. Setelah kita memperbaiki diri, mengembangkan skill dan memperbaiki akhlak, kini saatnya untuk memperbaiki ibadah dan meningkatkannya.
Meningkatkan ibadah adalah cara untuk menjadi manusia berkualitas. Ibadah cara yang terbaik untuk memperbaiki hati dan kehidupan kita. Justru dengan ibadah yang baik akan menempatkan diri menjadi manusia terbaik dan berkualitas. Perbaiki ibadah sholat wajib terlebih dahulu. Pelajari bagaimana sholat dengan baik dan benar, sholatlah tepat waktu dan usahakan untuk sholat berjamaah di masjid. Setelah itu perbanyak sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat wajib. Kemudian sholat sunnah tahajud, duha, atau hajat dan juga memperbanyak zikir serta memperbanyak membaca Al-Quran. 7. Menjadi manusia yang bermanfaat dan berkarya. Untuk membungkam dan membeli mulut mereka yang suka menghina dan merendahkan kita. Kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Lakukanlah sesuatu yang memberikan banyak manfaat bagi siapa saja. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Begitu pula berbuat dan berkaryalah untuk orang banyak. Dengan berkarya Anda akan banyak memberikan kontribusi positif dan juga manfaat yang banyak bagi orang lain. Selain bermanfaat, karya akan dikenang oleh orang lain atas kontribusi kita dalam melakukan kebaikan dan perubahan. Bangkit dari keterpurukan usaha. 1. Belajar dari kesalahan atau kegagalan. Setelah kita terpuruk dalam usaha, kita harus belajar dari kesalahan yang menyebabkan kita gagal atau terpuruk. Kita mencari tahu penyebab-penyebabnya. Kemudian benahi kesalahan-kesalahan tersebut. Carilah jalan terbaik untuk bisa membenahi kesalahan yang menyebabkan usaha gagal atau terpuruk. 2. Introspeksi diri. Kita harus introspeksi terlebih dahulu apa yang menyebabkan usaha terpuruk atau gagal. Pelajari penyebab-penyebab keterpurukan usaha. Setelah menemukan penyebabnya, perbaiki satu demi satu penyebab tersebut. Dengan demikian kita bisa membenahi usaha dan berusaha bangkit dari keterpurukan yang kita alami. 3. Belajar bisnis dengan benar. Untuk berbisnis kita harus menguasai ilmu bisnis yang sedang digeluti. Dianjurkan untuk memulainya dari bawah. Sehingga bisa benar-benar menguasai bisnis itu dan melakukan bisnis tersebut langkah demi langkah dengan baik dan benar. Jangan mengharapkan sukses tanpa adanya proses. Belajarlah dengan berlahan-lahan tapi pasti dengan proses-proses untuk membangun bisnis tersebut. Dengan demikian kita bisa belajar dengan baik seluk-beluk bisnis yang sedang digeluti. Sehingga tidak mudah terpuruk karena pondasi yang menopang usaha kita memang kuat. 4. Memperbaiki usaha. Setelah terpuruk dan gagal, kita juga sudah belajar dari kegagalan demi kegagalan. Selanjutnya memperbaiki usaha tersebut berbekal ilmu bisnis yang telah dipelajari. Perbaiki yang perlu dibenahi. Dari SDM, kualitas produk, kualitas pelayanan, fasilitas yang ada, cara promosi dan lain sebagainya. Dengarkan pendapat orang lain untuk memberikan masukan pada bisnis tersebut. Jangan ingin menang sendiri tanpa mendengarkan masukan dari orang lain. Kembangkan yang perlu dikembangkan dan lakukanlah yang terbaik tapi tidak memaksakan diri. 5. Belajar dari orang sukses. Setelah memperbaiki usaha, kita juga perlu untuk belajar dari orang lain yang sudah merasakan kesuksesan pada bisnis yang sedang digeluti. Dengan demikian kita bisa belajar dengan benar dalam menjalankan bisnis tersebut dan meminimalisir kegagalan di kemudian hari. Belajar pada orang sukses mempercepat kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Karena meminimalisir kegagalan dan kesalahan yang terjadi ketika menjalankan bisnis tersebut. Bangkit dari keterpurukan cinta. 1. Menyembuhkan luka terlebih dahulu atau mengobati hati. Untuk bangkit dari keterpurukan cinta, yang harus dilakukan adalah menyembuhkan luka hati dengan 5 perkara. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, zikir, sholat malam, puasa dan bergaul dengan orang-orang soleh. Pilihlah salah satu dari obat hati tersebut. Jika memungkinkan kita bisa mengamalkan salah satu dari kelima perkara tersebut atau bahkan 5 perkara sekaligus. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Jika memungkinkan dengan tajwid. Sebenarnya untuk mempelajari tajwid bukanlah hal mustahil. Bahkan pelajaran tajwid mudah dilakukan. Karena buku tajwid sangat sedikit pelajarannya dan mudah untuk dipelajari. Waktu yang tenang ketika membaca Al-Quran adalah setelah sholat subuh dan maghrib. Selanjutnya adalah perbanyak berzikir. Bebas berzikir apa saja. Utamakan berzikir istighfar dan juga sholawat dan tambahan zikir-zikir yang lainnya. Untuk hitungan terserah bisa ditentukan 100, 500, 1000 per hari atau jumlah-jumlah lainnya semampu kita. Sebaiknya berzikir setelah sholat 5 waktu atau setelah subuh dan maghrib. Sholat malam atau sholat tahajud bisa membuat hati menjadi tenang. Keutamaan sholat tahajud sangatlah banyak, diantaranya meringankan beban yang kita alami, memperlancar usaha-usaha dan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Anda bisa melakukannya. 2.
6 rakaat atau terserah sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Untuk puasa bisa dilakukan dengan cara puasa Senin dan Kamis atau puasa Daud. Dengan puasa tentunya kita belajar untuk menahan diri dan belajar bersabar. Sehingga masalah yang sedang dihadapi bisa kita hadapi dengan pikiran yang tenang dan jernih. Obatlah hati dengan motivasi-motivasi dan nasihat-nasihat terbaik dari orang-orang soleh. Kita akan mendapatkan solusi terbaik dari mereka. Kita akan diarahkan pada hal-hal positif yang bertujuan memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Nasihat-nasihat tersebut akan membangkitkan semangat untuk melakukan kebaikan dan bahkan bangkit dari keterpurukan. Demikianlah obat hati yang bisa dipakai untuk mengobati kekecewaan. Lakukanlah dengan baik dan sungguh-sungguh. Bukan saja untuk mengobati hati yang luka tapi untuk memperbaiki hidup. 2. Introspeksi diri dan memperbaiki diri. Kita introspeksi terlebih dahulu apa kesalahan dalam bercinta. Jangan hanya menyalahkan orang lain karena dia selingkuh. Dia mencampakkan kita, mengabaikan, memanfaatkan kita dan lain sebagainya. Cari tahu bahkan dari orangnya langsung. Apa yang membuat dia lebih memilih selingkuhannya? Dia akan memberitahu kita. Mungkin terlalu kaku atau serius, keras kepala, egois, ingin menang sendiri, overprotective, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui apa yang membuat kita tidak dipilih, mulai saat itu ubah hal-hal yang tidak baik tersebut. Ingat, mengubah diri tidak untuk dia yang menyakitimu tapi untuk dirimu dan masa depanmu, bersama siapapun nanti kamu berpasangan. 3. Mengembangkan diri dan skill. Setelah itu tugas selanjutnya adalah mengembangkan skill yang kita punya. Ini salah satu cara terbaik untuk bangkit. Dengan mengembangkan skill, kita sedang berproses melupakan dia yang telah membuat kita terluka. Dengan mengembangkan skill, itu artinya kita telah mempersiapkan masa depan yang lebih baik dan Tuhan akan menyiapkan pasangan terbaik sesuai dengan kualitas diri. 4. Melupakan masa lalu yang salah. Baiklah, kita memang tidak bisa menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi, baik itu kesalahan dia yang telah menyakiti, mengkhianati atau mencampakkan kita ataupun kesalahan kita sendiri. Tetapi kita harus melupakan peristiwa yang salah itu. Baik diri kita yang mempunyai sifat yang buruk atau dia yang mempunyai sifat atau hati yang busuk. Melupakan bukan berarti kita harus trauma dengan keadaan yang ada. Setiap orang tidak sama sifatnya. Terkadang ada yang berpendapat semua orang cantik atau ganteng angkuh. Semua orang kaya sombong dan lain sebagainya. Itu salah besar. Setiap kepala tentunya beda sifat. Tidak semua cewek cantik itu angkuh. Tidak semua cewek kaya itu sombong. Tidak semua cewek pintar suka atau pintar memanfaatkan cowok. Setiap cewek ataupun cowok mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Tidak semuanya sama. Ada beberapa cara melupakan mereka yang telah menyakitimu. Menyibukkan diri dengan hal positif. Jangan biarkan kesedihan menguasai diri Anda terus-menerus. Yang berlalu biarlah berlalu. Biarkan masa lalu hanya menjadi bagian dari cerita kehidupan Anda. Carilah kesibukan-kesibukan yang positif, yang bisa membuat Anda berkembang. Hal tersebut bukan saja membantu Anda melupakan mantan tapi juga meningkatkan kualitas hidup Anda. Anda bisa melakukan beberapa hal seperti kursus, mengikuti pelatihan atau seminar. Selain itu Anda bisa belajar otodidak, seperti belajar komputer atau belajar bahasa asing Inggris, Arab, dan lain-lain. Satu hal lagi yang teramat baik adalah menulislah. Karena dengan menulis Anda bisa mencurahkan semua isi hati dan bisa berbagi ilmu. Dengan menulis maka fokus pikiranmu akan terfokus pada tulisan dan mudah melupakan mantan. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Kamu harus belajar untuk mengikhlaskan mantanmu. Ikhlas bahwa sebenarnya kamu dan mantan memang tidak jodoh. Kamu juga harus merelakan dan melepaskannya. Memang dia bukan level kita dalam hal kualitas hidup. Bukan level dalam derajat yang banyak ditafsirkan oleh kita pada umumnya. Level di sini dalam arti yang telah digariskan oleh Tuhan. Tidak level dalam akhlak, dalam pemikiran, mempunyai hati yang baik, level dalam skill, dalam kepribadian dan lain sebagainya. Tuhan akan menyandingkan seseorang sesuai level-levelnya, yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk dan pezina dengan pezina. Dalam hal baik seperti yang diterangkan di atas. Begitupun dalam hal buruk, tentunya hal-hal yang buruk akan sesuai dengan hal-hal yang buruk yang dimiliki oleh pasangannya. Menyenangkan diri sendiri. Kita bisa mempunyai banyak waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Boleh jadi selama Anda berhubungan dengan mantan, waktu Anda lebih banyak dihabiskan berdua. Karena mungkin Anda tidak sempat meluangkan waktu untuk memanjakan diri sendiri. Kini saatnya untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya sulit dilakukan. Mulai dari mengunjungi tempat makanan favorit, berolahraga, traveling,
bermain musik, kuliner dan lain sebagainya. Mulailah berkumpul dengan teman-teman dan mengunjungi tempat-tempat favoritmu. Cari tempat yang kalian suka dan bersenang-senanglah. Anda juga bisa berolahraga sesuai dengan hobimu, seperti bermain voli, sepak bola, bulu tangkis dan lain sebagainya. Carilah makanan dan minuman yang Anda suka di tempat-tempat yang berbeda sambil nongkrong dan bercanda bersama teman-teman Anda. Ingat, carilah cara yang benar seperti yang diterangkan tadi. Jangan menyenangkan diri dengan cara-cara yang salah, seperti mabuk-mabukan, mabuk janda, mabuk jebelye, judi, narkoba, karaoke bersama cewek-cewek gaul dan lain sebagainya. Hal tersebut bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Mulai menulis. Menulis merupakan salah satu terapi yang dilakukan untuk mengeluarkan semua keluh kesah dan kesedihan Anda. Anda bisa mencurahkan isi hati Anda dalam tulisan-tulisan Anda. Dengan menulis maka fokus Anda akan teralihkan. Tidak lagi memikirkannya tapi terfokus untuk membuat tulisan yang akan Anda bagikan pada banyak orang. Hal tersebut akan membangkitkan lagi gairah Anda dan memperbaiki hidup untuk masa depan yang cerah. Perbanyak ibadah. Beribadah akan membuat hati dan pikiran seseorang menjadi tenang. Dengan beribadah Anda dapat berdoa sekaligus meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang masalah yang sedang dihadapi. Dengan melakukan ibadah, seseorang akan memperoleh ketenangan batin serta perasaan hati yang jernih. Jika Allah berkehendak maka semua yang kita hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Percayalah, berkeluh kesah pada Tuhan adalah satu-satunya cara yang paling ampuh. Karena Tuhan akan menolong hambanya dalam kesusahan selama hambanya meminta pertolongan dengannya. Jangan menganggap bahwa dia adalah yang terbaik. Jangan pernah berpikiran bahwa kebahagiaan Anda hanya bisa didapat ketika bersama sang mantan. Ada banyak hal dalam kehidupan yang juga bisa membuat Anda bahagia. Bahkan mungkin lebih membahagiakan daripada berada bersamanya. Karena itu, cobalah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Menerima kenyataan hidup akan lebih meringankan daripada terus memikirkan hal yang sudah terjadi. Jangan menganggap bahwa dia adalah manusia terbaik. Karena dengan berpikir demikian Anda tidak akan pernah bisa melupakannya. Kenangan bersamanya tidak hanya yang indah-indah saja. Anda juga pasti pernah merasakan kenangan-kenangan pahit bersamanya. Itu tandanya bahwa dia tidak sesempurna yang Anda bayangkan. Bahkan bisa jadi Anda bisa menciptakan kenangan-kenangan yang lebih indah bersama orang lain. Kita belum mencobanya. Berilah kesempatan pada orang lain. Karena bisa jadi orang lain yang mendekati kita lebih baik dari mantan. Dengan memberikan kesempatan, maka kita bisa mengetahui kualitas orang tersebut. Dengan begitu kita bisa mengambil keputusan apakah bisa menerimanya atau tidak. Jadikan perpisahan ini untuk menjadi motivasi Anda mendapatkan pencapaian hidup. Lakukanlah hal-hal yang luar biasa. Hal-hal baik yang akan membawamu menuju kesuksesan. Dengan demikian, Anda bisa lebih bangga dengan diri sendiri dan bangkit dari keterpurukan cinta. Berhenti berharap dan lupakan. Mulai sekarang berhentilah berharap ingin bersamanya lagi. Apalagi jika Anda sudah tahu keburukan-keburukan yang susah untuk diterima sebagai seorang kekasih. Tidak ada yang bisa diharapkan dari seseorang yang bersifat buruk dan tega menyakiti kita. Selain berhenti berharap, langkah selanjutnya adalah melupakannya secara total. Tidak mengenangnya, tidak stalking, membahasnya bersama teman, mengontaknya apalagi membanding-bandingkannya dengan pasangan kita. 5. Memperbaiki akhlak. Setelah memperbaiki diri dan mengembangkan skill, tugas kita selanjutnya adalah memperbaiki akhlak agar mempunyai karakter dan mental yang baik. Dengan akhlak yang mulia kita bisa memulai masa depan yang baik dan Tuhan akan menyandingkan dengan pasangan yang baik pula. Akhlak yang mulia akan berpengaruh pada kualitas diri dan kualitas jodoh yang akan dipasangkan Tuhan pada kita. 6. Meningkatkan ibadah. Setelah memperbaiki diri, mengembangkan skill dan memperbaiki akhlak, kini saatnya untuk memperbaiki ibadah dan meningkatkannya. Meningkatkan ibadah adalah cara kita untuk menjadi manusia berkualitas. Ibadah cara yang terbaik untuk memperbaiki hati dan kehidupan. Justru dengan ibadah yang baik akan menempatkan diri kita menjadi manusia terbaik dan akan mendapatkan pasangan terbaik pula. Perbaiki ibadah sholat wajib terlebih dahulu. Pelajari bagaimana sholat dengan baik dan benar. Sholatlah tepat waktu dan usahakan untuk sholat berjamaah di masjid. Setelah itu perbanyak sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat wajib. Kemudian sholat sunnah tahajud, duha, atau hajat. Perbanyak membaca Al-Quran. Belajarlah banyak tentang hadis dan fikih. Jika memungkinkan hafalkan, baik dari surat pendek ataupun hadis. Perbanyak juga zikir, terutama istighfar dan solawat. Puasa sunnah untuk melapangkan hati yang gundah gulana seperti yang telah dijelaskan di atas sebagai obat hati.
maka hati akan terasa tenang dan nyaman. Banyaklah bergaul dengan orang baik atau soleh, maka hidup kita akan meningkat dan berkualitas. Demikianlah pembahasan tentang bangkit dari keterpurukan hidup, usaha dan cinta. Keterpurukan bukan untuk direnungkan tapi dicarikan solusi untuk segera bangkit dan menggapai apa yang menjadi mimpi kita. Wallahualam.